Yang lebih cepet di baju itu. Biar bagus suaranya. Biar dia level seperti itu. Suara jadi Dari kemarin pengen ngomong. yang itu. الفاتح المصنف في الكتاب قبل الارشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الانية نظر يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تعويل هذه النية وعلى كل من نوى سلفنا الصالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat maghrib di Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dipermudah untuk melaksanakan daripada salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu, salat maghrib berjamaah. Dan itu adalah salah satu hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga Allah permudah kepada kita untuk berkumpul di majlis ilmu pada malam hari ini. Maka itu juga adalah salah satu tanda cinta Allah kepada kita. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah beri taufik hamba tersebut agar mudah melakukan kebaikan. Maka beruntunglah bagi kita yang selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, karena itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah selalu curahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai dengan akhir hayat, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Sabilul Iddikar wal A'tibar karya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertemuan lalu kita membahas ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, khususnya kita kirimkan pahala-pahala kepada orang yang sudah meninggal, khususnya daripada orang tua kita, dan itu menjadi bakti kita kepada orang tua. Itu kita bahas di pertemuan lalu. Min a'zam, lalu berikut ini beliau mengatakan, wa min a'zam ma yuhda ilal mauta barakatan wa akthar naf'an qira'atul Qur'anil adzim wa ahda thawabihi ilaihim. Kata beliau, dan hadiah yang paling besar barokahnya
hadiah yang paling banyak manfaatnya untuk kita berikan kepada orang yang sudah meninggal, yaitu qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Kita bahas di pertemuan lalu beberapa hal bisa kita lakukan, baik dengan kita baca Al-Quran, kita sedekah niat pahala untuk orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita. Tapi dari sekian banyak yang mampu kita lakukan untuk si mayit atau untuk orang yang sudah meninggal, kata beliau yang paling besar barokahnya, yang paling banyak manfaatnya, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan jangan lupa kata beliau, ya, membaca Al-Quran itu wahda thawabihi ilaih, dan harus kita niatkan bahwa kita memberikan hadiah apa yang kita baca ini, pahalanya kita hadiahkan buat si mayit tadi. Makanya dalam hal ini tentunya memang ulama beda pendapat. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah pahala itu akan sampai atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak sampai, tapi kebanyakan daripada ulama dan mayoritas ulama mengatakan sampai, dengan syarat tadi, selesai kita baca doa atau selesai kita membaca Al-Quran, kita baca doa, iya, kita niatkan pahala yang kita baca ini untuk orang yang sudah meninggal. Dengan demikian kata ulama, baru pahala itu akan sampai. Waqad udbika 'alal amal bidzalikal muslimun fil a'sar wal amsar qala bihil jamahir min ulama was salihin. Dan hal ini kata beliau, kita membaca Al-Quran, kita niatkan hadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal, itulah amaliyah kebanyakan orang muslim di dunia. Ya, kebanyakan amaliyah orang muslim di dunia. Kalau kita sederhanakan, kalau kita di Indonesia ini tahlilan, ya, haul, ada haul ulama, haul fulan, haul fulan. Karena yang dilakukan kan apa? Bacaan Al-Quran. Kita tahlil, yang dibaca apa? Yasin. Yang dibaca zikir, yang dibaca solawat, ditutup dengan doa agar apa yang dibaca sampai. Makanya coba diperhatikan, di dalam doa tahlil itu kan ada kalimat Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikan pahala yang kami baca daripada Al-Quran, daripada la ilaha illallah, daripada subhanallah wa bihamdi, daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ya Allah, sampaikan pahala-pahala yang kami baca itu, untuk baru nanti kan ada doa itu dibaca namanya siapa, fulan bin fulan. Emang begitu kata ulama. Dan ini kata beliau amalnya orang di dunia, kebanyakan umat Islam ya mengamalkan daripada ini. Ketika ada yang meninggal, mereka berkumpul, baik berkumpul ataupun sendiri-sendiri. Karena kan kalau kumpul itu kan pas acara saja biasanya. Kalau meninggal misalkan 3 hari, 7 hari, 40, ya setahun dan seterusnya. Tapi kita sebagai anak, misalkan orang tua kita sudah meninggal, kalau bisa kan hari-hari kita baca. Jangan nunggu haulnya saja kita baca, setahun sekali kita kirim. Kasihan orang tua di kubur kita. Iya, setiap hari kalau bisa kita baca itu Al-Quran, walaupun hanya sekedar bacaan Al-Fatihah. Kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal, walaupun hanya sekedar bacaan Al-Fatihah, setiap habis sholat kirimkan pahala itu untuk mereka. Ya, jangan nunggu peringatan-peringatan tertentu. Nah, makanya kata beliau, ini adalah amal kebanyakan mayoritas umat Islam di dunia, dimanapun mereka berada. Bahkan mayoritas kita umat Islam di Indonesia juga demikian. Ya, kalau ada yang meninggal, kita kumpul tadi, kita bacakan Al-Quran. Nah, istilah setiap tempat itu ada istilah berbeda-beda. Kalau kita kan dikenal istilahnya tadi tahlil misalkan, atau kalau tahunan haul. Kalau di Hadramut sana kalau orang meninggal itu tidak tahlil, tapi sebetulnya sama, istilahnya saja beda. Di sana itu hataman. Jadi kalau ada yang meninggal hari pertama, 2, 3, tamu yang datang itu dibagikan Al-Quran satu juz. Ya. Jadi setiap tamu yang datang dibagikan satu juz. Jadi tamu itu baca satu juz.
Kalau kita mau dipraktekkan begitu, dari yang datang nanti ya. Datang pas doa aja udah selesai. Gak mau orang datang kan. Kalau Yasin kan sudah umum lah, biasa kita baca sama-sama, tahlil dan sebagainya. Kalau di sana enggak, khatmul Quran. Kalau ada orang meninggal, khatamkan Al-Quran. Emang demikian. Nah, kalau kita tadi biar lebih simpel, tahlil cuman Yasin saja, itu kan lebih ringkas, lebih mudah bagi orang untuk membacanya. Nah, tapi kalau adat di sana itu khatmul Quran, setiap tamu dikasih satu juz. Mereka sudah siapkan itu Al-Quran yang mujazza namanya, yang sudah satu juz itu. Nanti ada berapa banyak dia punya. Kalau 30 habis, buka lagi yang baru, bagikan lagi tamu-tamu yang datang. Selesai mungkin jeda setengah jam, selesai semua yang baca, baru baca tahlil, baru baca doa. Ya, doanya tadi minta disampaikan pahala yang dibaca kepada si mayit, kepada orang yang meninggal tadi. Sama, istilahnya saja beda. Kalau kita disebut tahlil karena yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dalam bahasa Arab kalau disingkat tahlil namanya. Iya. Orang anti tahlilan, dia hidup dengan tahlil. Orang kalau tidak tahlil kayak apa coba? Kita meninggal pun kunci surga kita apa? Tahlil. Maka hidupnya anti tahlilan kadang-kadang. Padahal Nabi mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, itulah yang disebut dengan tahlil. Sama seperti Allahu Akbar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa zikir khusus, itu disingkat. Ya, kalau la ilaha illallah disebut tahlil, kalau Allahu Akbar disebut takbir. Ya. Alhamdulillah disebut tahmid, subhanallah disebut tasbih, dan seterusnya. Iya. Nah, makanya tadi saya katakan kalau kita tadi sedikit berbeda bacaan yang dibaca saja, tapi intinya sama, intinya mengirim pahala yang bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal tadi. Wa qala bihil jamahir minal ulama was salihin salafan wa khalafan, dan kata beliau, kata Habib Abdullah Al-Haddad, apa yang kita baca itu akan sampai pahalanya. Dan ini kata beliau pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama mengatakan yang dibaca orang hidup untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu sampai. Nah, kalau sekarang kan orang misalkan tidak mau tahlilan, ya silahkan. Yang mau tahlil alhamdulillah, yang tidak mau ya silahkan. Tapi kan tidak perlu saling menyalahkan. Yang jadi masalah yang tidak tahlilan mengkafirkan yang tahlilan, membid'ahkan yang tahlilan. Iya, dibilang orang tahlilan masuk neraka. Padahal ulama itu dulu beda pendapat biasa saja. Sebagian selisih pendapat mereka itu hanya dalam hal apakah pahala itu sampai atau tidak. Itu saja. Bukan perbuatannya itu bid'ah atau tidak. Ya kan, kalau orang sekarang enggak, tahlil bid'ah neraka. Nah, itu jadi masalah. Kayak apa orang kita salat 5 waktu setiap hari ke masjid dibilang ahli neraka kan ya? Apa enggak kesel orang jadi kan? Iya. Jadi perselisihan pendapat ulama itu bukan soal tahlilnya sebetulnya, soal apakah pahala itu sampai atau tidak. Tadi sudah kita jelaskan, sebagian ulama mengatakan memang tidak sampai, ada memang yang mengatakan tidak sampai. Tapi ulama dulu sama orang sekarang beda. Ulama dulu mengatakan pahala tidak sampai, tapi mereka tidak membid'ahkan. Orang sekarang sudah mengatakan pahala tidak sampai, dibid'ahkan, dikatakan ahli neraka lagi. Nah, itu yang jadi masalah, jadi perpecahan akhirnya umat Islam ini. Iya. Nah, jadi kata beliau ini menurut pendapat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa bihi jamahir minal ulama wassalihin, yang mengatakan pahala sampai, kata beliau, itu adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, bukan hanya ulama wassalihin, bahkan menurut pendapat mayoritas orang-orang soleh, para aulia, ya, para wali. Mereka sepakat bahwa apa yang dibaca akan sampai kalau kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal.
Wa ruwiyat fihi ahadits ghaira annaha dhaifah, dan ada kata beliau dalilnya itu ada. Ulama mengatakan pahala sampai itu ada dalilnya, ghaira annaha dhaifah, hanya saja kata beliau memang hadis-hadis yang bercerita atau yang menjelaskan tentang pahala sampai itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak sahih hadisnya. Memang hadisnya dhaif. Dan yang perlu kita pahami lagi kata beliau, kama qala al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, wal ahadits ad-dhaifah yu'mal biha fi fadailil a'mal wa dzalika minha ay minal fadail. Tapi yang perlu kita pahami, walaupun memang hadis tentang hal ini dhaif kata beliau, tetapi beliau di sini menukil daripada pendapat Al-Imam Suyuti. Kita tahu Imam Suyuti ini ulama besar, luar biasa. Karyanya itu ratusan Imam Suyuti. Dalam segala macam bidang ilmu beliau punya karya Imam Suyuti. Ilmu hadis banyak karyanya. Iya, beliau punya kitab Al-Jami'. Dalam ilmu tafsir kita belajar mungkin pernah atau dibaca di sini kitab Tafsirul Jalalain, itu karya Imam Suyuti. Dalam ilmu fikih banyak. Belum lagi fatwa-fatwanya beliau dikumpulkan. Ya, belum lagi kitab-kitab yang lain. Bahkan dikatakan Imam Suyuti ini memiliki kitab karyanya ratusan. Di berbagai macam bidang ilmu beliau punya karangan, karya, bahkan tidak satu bidang ilmu, kadang-kadang beberapa karya. Dalam ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu usul fikih misalkan, semua ilmu beliau punya. Saking alimnya ini Imam Suyuti. Dulu beliau ini ulama Mesir. Ya, mungkin di abad ke-8, hidup sudah lama. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad menukil daripada pendapat Imam Suyuti, karena Imam Suyuti ini mendapat gelar Al-Hafidz. Al-Hafidz itu orang yang menguasai ratusan ribu hadis. Bukan 1-2 hadis, ratusan ribu hadis beliau hafal, beliau kuasai beserta sanad-sanadnya, an-annya sampai Nabi tahu. Ini hadis sahih, dhaif, maudhu misalkan beliau tahu. Ahli hadis ini Imam Suyuti. Makanya kitab karya beliau tentang ilmu hadis banyak. Imam Suyuti berpendapat bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Imam Suyuti berpendapat hadis dhaif, kalau hadis itu bercerita tentang fadail a'mal, tentang suatu keutamaan amaliyah, misalkan contoh keutamaan membaca surat Yasin begini begitu, hadisnya dhaif, boleh diamalkan karena cerita tentang keutamaan, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kata beliau, hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan dalil kalau terkait hukum halal haram, itu tidak boleh. Kalau kita ingin cari tahu hukum halal ke haram, oh ternyata halal, mana hadisnya? Dhaif, tidak boleh dipakai. Harus hadis yang sahih. Tapi kalau hadis dhaif untuk keutamaan satu amalan boleh dipakai kata Imam Suyuti. Dan ini sepakat daripada jumhur ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis, mayoritas ulama ahli hadis berpendapat seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti, termasuk juga pendapat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, ini orang sekarang hafal hadis kagak, ya kan? Kadang-kadang cuma tahu terjemahnya saja, an-annya nggak tahu, nggak hafal nama-nama perawinya. Berani-beraninya kadang-kadang, oh ini dhaif, nggak boleh dipakai. Nah, ini orang-orang sekarang kadang menyetarakan antara hadis dhaif sama hadis maudhu. Nah, ini yang salah. Dhaif sama maudhu itu beda. Kalau maudhu itu hadis palsu, buatan orang, itu maudhu namanya, jelas nggak boleh dipakai. Kalau hadis dhaif itu tetap sabda Nabi Muhammad. Yang menjadikan dia lemah bukan karena teks hadisnya, tapi karena perawi-perawinya. Makanya dalam ilmu hadis, hadis itu secara umum dibagi 3 saja, secara umum. Tapi kalau diperinci banyak. Ada istilah namanya hadis sahih, dhaif sama maudhu tadi. Iya. Kalau maudhu jelas palsu. Hadis sahih itu hadis yang perawinya orang-orang yang memenuhi kriteria. Di antara kriterianya dia harus kuat hafalan. Di antara kriteria dia orang yang tidak pernah maksiat.
atau orang soleh yang bawa hadis itu, ya, dia kuat hafalan dan dia tidak dikenal orang suka bohong. Kalau perawinya memenuhi kurang lebih 5 kriteria, di antaranya kriteria yang saya sebutkan tadi. Kalau perawi-perawinya 1 sampai Nabi orang-orangnya memenuhi kriteria, hadisnya disebut hadis sahih. Tapi kalau salah satunya saja dari perawi ini, nama-nama perawi ini salah satu saja tidak memenuhi kriteria, contoh perawinya 10 orang, 1 dari 10 ini hafalannya agak lemah, jadi dhaif hadisnya, ya. Tapi tetap itu hadis Nabi Muhammad. Bukan berarti hadis itu oh ini dhaif, palsu, nggak boleh dipakai. Nah, ini yang jadi masalah. Orang sekarang seakan menyetarakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Kalau dhaif dibuang, jadi seakan-akan hadis dhaif itu palsu. Bukan. Hadis dhaif itu tetap daripada sabda Nabi Muhammad. Hanya saja perawinya yang kurang thiqah kalau bahasanya. Samalah seperti orang cerita. Kita ini kan kalau dengar cerita kan dari orang. Kadang-kadang kalau dari orang, apalagi yang bawa ceritanya orang tidak jujur, kan banyak ditambah-tambah. Akhirnya kan riwayatnya jadi lemah. Betul gak? Kita dengar cerita dari orang nih. Kamu orang keberapa dengar cerita? Orang kelima. Ini orang kedua saja kadang-kadang sudah ditambah cerita itu. Orang ketiga tambah lagi sekalian. Banyak kalimat yang dikurang atau ditambah kan gitu. Terus makanya dalam ilmu hadis para perawi itu tidak sembarang orang. Dan ulama, luar biasanya hebatnya ulama kita dalam agama Islam ini, mereka kumpulkan para perawi-perawi hadis itu. Diteliti mereka para perawi. Oh ini orangnya gimana? Oh ini orangnya kuat hafalan. Tahu mereka. Makanya ada kitab khusus tentang nama-nama perawi-perawi hadis, baik daripada kalangan sahabat, ya, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus perawi-perawinya itu sudah ketahuan. Oh ini orangnya begini. Oh ini orangnya kuat hafalan. Oh ini orangnya suka bohong. Ketahuan perawi-perawi tadi. Jadi istilah hadis dhaif, hadis sahih itu dari zaman dulu sudah selesai dibahas. Baru zaman sekarang aja orang seakan menyetarakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Padahal berbeda. Nah, hadis dhaif tadi sepakat kata beliau, menurut ulama, mayoritas ulama ahli hadis, hadis dhaif itu boleh diamalkan kalau untuk suatu keutamaan daripada bacaan misalkan, ya. Bukan terkait dengan hukum. Bukan juga terkait dengan cerita kiamat. Kalau cerita kiamat contoh itu hadisnya harus sahih. Ya, terkait dengan hukum halal haram itu hadisnya harus sahih. Tapi kalau terkait dengan keutamaan satu amalan, kalau kita ingin mengamalkan berdasarkan hadis dhaif boleh. Dan itu sepakat ulama ahli hadis kecuali orang-orang sekarang. Ya. Bahkan yang komentar bukan ulama, kadang-kadang hafal hadis kagak, beraninya kadang-kadang menyalahkan orang-orang terdahulu, itu jadi masalah. Ya, membenturkan satu ulama dengan ulama yang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Tidak perlu kita panjang-panjang bahas. Intinya kita sudah amaliyah kita itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Ada orang meninggal, kita bacakan tahlil, kita bacakan Al-Quran, kita kirim pahala. Begitulah kata beliau amalnya umat Islam, mayoritas umat Islam di dunia ini. Dari zaman dulu, bukan baru-baru. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Nah, karena apa yang kita baca itu sangat bermanfaat. Besar barokahnya, besar pula manfaatnya, khususnya untuk yang sudah meninggal tadi. Wa min anfa' ma yuhda lil mauta minal Qur'an wa kullul Qur'an nafi' mubarak 11 min suratil Ikhlas al-mu'azzamah. Nah, di antaranya ini perlu kita ingat juga kata beliau, di antara yang besar manfaat perlu kita baca untuk kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal tadi, terutama orang tua kita, keluarga, kerabat. Karena kata beliau surat yang kita baca, kullul Qur'an nafi' mubarak. Apapun suratnya, apapun ayatnya itu pasti manfaat, pasti berkah. Ya, apapun ayat yang kita baca, apapun surat dan ayat yang kita baca, kita niatkan pahala buat yang meninggal, pasti ada manfaat, pasti barokah. Tetapi di antara yang besar manfaatnya kata beliau 11 min suratil Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas 11 kali.
Ya, baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Ini kan lebih ringan. Bahkan mungkin lebih ringan daripada kita baca Yasin. Ya, termasuk Yasin itu juga manfaatnya besar. Ya, dan diantaranya lagi, dan insya Allah kita di rumah-rumah bisa amalkan ini. Kita punya keluarga tadi, kita punya mungkin orang tua masih ada, kakek kita sudah meninggal, bacakan 11 kali kata beliau, baca daripada surat Al-Ikhlas. Faqad ru'ya fi dzalika manamat mubarakah. Bahkan banyak riwayat kata beliau daripada keutamaan membaca surat ini. Makanya kita bahkan kalau ziarah kubur yang kita baca ini Al-Ikhlas 11 kali. Yaitu manfaatnya sangat besar, khususnya bagi orang yang sudah meninggal. Fayambaghi lil insan ay yaqra hadzal adad min hadhihi surah syarifah. Maka seyogyanya bagi setiap orang kata beliau untuk membaca surat ini dengan jumlah ini, jumlah 11, yaitu surat Al-Ikhlas, imma kullul laila au kullu yawm. Kalau bisa setiap hari bagus. Kalau bisa kita baca setiap hari bagus kata beliau. Iya. Au aktsar min dzalik, bahkan kalau lebih bagus lagi. Kalau sehari cuma 11, bisa misalkan sehari bisa baca sampai 100 misalkan. Iya. Atau semakin banyak apa yang kita baca itu semakin baik. Karena memang pada dasarnya tidak ada bilangan khusus. Terlebih lagi surat Al-Ikhlas ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan kana ta'dil thuluthul Quran. Satu kali kita baca surat Al-Ikhlas, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali kita baca sama pahalanya dengan hatam Al-Quran Al-Ikhlas. Bahkan dulu diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat, setiap dia jadi imam bacanya Al-Ikhlas, tidak mau surat lain. Iya. Kalau kita zaman sekarang memang dicari imamnya kayak gitu biar cepat sholatnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Setiap sholat, bahkan setiap rakaat, bukan hanya setiap sholat, setiap rakaat. Rakaat pertama habis Al-Fatihah Al-Ikhlas, rakaat kedua habis Al-Fatihah Al-Ikhlas lagi dia baca. Boleh enggak? Boleh saja. Kita membaca dua surat yang sama di rakaat yang berbeda itu boleh-boleh saja. Hanya saja mungkin makmum ini kan enggak enak, kok baca itu lagi kan gitu. Kalau dari segi sah-sah saja, boleh-boleh saja, dapat pahala. Nah jadi sahabat ini setiap sholat, setiap rakaat selesai Al-Fatihah selalu yang dia baca surat Al-Ikhlas. Nah, tapi kan lama-lama si makmum ini pada bosan akhirnya. Kok Al-Ikhlas lagi yang dibaca, besok dia jadi imam Al-Ikhlas lagi yang dibaca ya. Akhirnya sahabat-sahabat beberapa orang ngadu sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini imam tidak beres kayaknya. Kenapa? Bacanya Al-Ikhlas, tidak ada surat lain. Jangan-jangan dah hafal. Iya, jangan-jangan dia dah hafal surat lain. Kok bacanya Al-Ikhlas terus? Akhirnya dipanggil sahabat ini oleh Nabi Muhammad SAW. Dipanggil karena Nabi dapat laporan tadi. Sebab dia waktu itu sholatnya di Masjid Quba, bukan di Masjid Nabawi, di Masjid Quba. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, ditanya, ya, saya dapat laporan kata Nabi, setiap kau jadi imam selalu baca Al-Ikhlas. Betul, betul ya Rasulullah. Kenapa kau baca Al-Ikhlas terus? Tidak ada surat lain atau tidak hafal? Kata Nabi Muhammad. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, aku selalu baca Al-Ikhlas karena aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Aku senang, aku cinta dengan surat ini, bukan karena tidak hafal. Iya, bukan karena tidak mau baca yang lain, tetapi karena aku cinta. Apa kata Nabi? Hubbuka lahu adkhalakal jannah. Karena kau cinta kepadanya, maka sebab itu kau akan masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat melapor ini dipikirnya biar ditegur, biar dimarahin Nabi ya. Malah dapat support dari Nabi Muhammad. Kamu cinta ya, cintamu kepadanya akan membuat kamu masuk ke dalam surga. Karena luar biasa surat Al-Ikhlas. Apalagi ringan kita baca. Ya kan? Kita bacanya mudah dan saya yakin insyaallah setiap orang hafal surat ini.
Bahkan anak-anak kecil saja hafal. Makanya kata beliau, minimal usahakan setiap hari kalau bisa 11. Itu minimal. Kalau bisa lebih baik. 11 dan niatkan pahalanya kita kirimkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Iya. Wadzalika yuhdi thawab dzalika liwalidayh, baik pahalanya kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dari orang tua kita, wa masyayikh atau kepada guru-guru kita. Nah, ini juga penting. Kita punya guru misalkan sudah meninggal, jangan lupa doakan mereka. Ya. Kirimkan pahala-pahala bacaan kita kepada mereka. Wadawil hukuk alaih, atau kirimkan, niatkan kata beliau pahala itu kepada orang yang mungkin pernah kita ambil haknya. Kita ngambil haknya belum kita balikin, orangnya sudah meninggal. Ya. Nah, pertemuan sebelumnya kan saya jelaskan baca istighfar untuk orang yang pernah kita ambil haknya. Di antaranya ini, bacakan al-ikhlas tadi. Pertama, niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal atau kakek kita, nenek kita. Kedua, buat guru-guru kita. Ketiga, buat orang-orang yang mungkin pernah kita ambil daripada hak mereka. Wala yansa mautahu min du'aihi wa istighfarihi wa sadaqatihi fayansahu man ba'dahu idza mat. Jangan pernah kita melupakan, kata beliau, doa untuk orang yang sudah meninggal. Ya, jangan pernah kita lupa mendoakan orang yang sudah meninggal. Baik itu doa, istighfar, sedekah, terutama orang tua tadi. Kenapa? Karena kata beliau, kalau semasa hidup kita jarang mendoakan orang yang sudah meninggal, nanti kalau kita meninggal pun akan orang-orang lain yang masih hidup akan jarang mendoakan kita. Ya, kalau bahasa sederhananya orang bilang itu kama tadinu tudan, kata Nabi Muhammad, ya. Sebagaimana kita melakukan sesuatu, seperti itu pula kita akan diberlakukan. Kalau orang bilang karma, betul enggak? Kita jarang doain orang, kita mati orang pun malas doain kita. Barokah kita mendoakan orang, ya. Orang tua kita kah, guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah meninggal. Barokah itu insya Allah kita meninggal, Allah akan apa? Gerakkan hati orang lain untuk mendoakan kita. Karena kata beliau, fa inna man dzakar dzukir wa man nasiya nusi. Karena orang kalau sering menyebut nama orang, namanya dia juga akan disebut. Tapi orang kalau lupa, dia pun akan dilupakan. Nah, itu sudah jadi kaidah sudah. Kita sering ingat sama orang, insya Allah orang pun akan ingat sama kita. Kita suka lupa sama orang, orang pun akan lupa dengan kita. Nah, jadi makanya itu keutamaan kita semasa hidup. Doakan tadi utamanya orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, orang terdekat kita. Doakan mereka. Di samping pahala itu akan sampai, fungsinya, hikmahnya, biar nanti ketika kita meninggal, yang masih hidup akan mendoakan kita. Iya. Wal bir salaf wallah la yudayyi ajra man ahsana amala. Sebab Allah itu, kata beliau, tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan daripada seseorang. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Kita berbuat baik hari ini, sekalipun manusia yang tidak ada yang tahu, Allah tidak bakal sia-siakan kita. Tadi contohnya, gampangnya tadi dikatakan, kita selalu mendoakan orang yang sudah meninggal, ya kan? Tidak ada yang tahu. Kita setiap hari di rumah, tidak ada yang tahu. Tetapi nanti ketika kita meninggal tadi, Allah permudah orang-orang yang masih hidup mendoakan kita. Padahal yang doakan kita ini nggak tahu dia waktu kita masih hidup kita doa apa. Tapi digerakkan hati orang lain untuk mudah mendoakan kita. Barokah daripada kita mendoakan orang lain. Nah, makanya itu penting kita mendoakan orang. Jadi hidup itu, ya apalagi orang tua. Kita bahas di pertemuan lalu. Salah satu yang membuat rezeki susah, salah satu membuat sebab rezeki kita sempit, kata ulama, jarang mendoakan orang tua. Baik yang masih hidup, terutama yang sudah meninggal. Kita punya orang tua, tidak pernah kita doakan, susah rezeki kita. Itu menjadi sebab sempitnya daripada rezeki. Wa'lam anna ziyaratil kubur amrun mandub, wa qad adina fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama naha anha.
Berikut kata beliau, ketahuilah bahwa ziarah kubur. Kalau tadi kita bahas bacaan, berikut kita bahas daripada ziarah. Beliau masuk ke pembahasan tentang ziarah kubur. Ya, karena kan ini bab tentang kematian semua, tentang hidup di alam barzakh ya. Di antaranya ziarah kubur. Ketahuilah kata beliau, ziarah kubur itu adalah satu perintah dari Nabi Muhammad. Kita ini dianjurkan untuk ziarah. Ba'da manaha, setelah Nabi melarang. Artinya memang dulu Nabi pernah melarang. Nabi pernah melarang orang ziarah kubur di awal mula Islam. Ya, di awal mula Islam Nabi melarang. Tapi kesininya akhirnya Nabi merintahkan orang-orang untuk berziarah. Wa fiha manafi' wa fawaid lil hayy zair wa lil mayyit al mazur. Sebab kata beliau ziarah itu banyak manfaat. Baik manfaat untuk yang ziarah atau yang diziarahi, sama-sama dapat manfaat. Kita yang masih hidup kita ziarah, kita dapat manfaat. Orang yang diziarahi pun dapat manfaat. Ya. Apa manfaat bagi orang yang berziarah? Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Berziarahlah kata Nabi Muhammad SAW ke kuburan, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Ya, orang kalau ke kuburan ingat mati, ingat tempat terakhir kita. Kita semua akan masuk ke dalam lubang itu. Kita semua akan masuk ke bawah tanah, ke tempat itu. Makanya orang ketika dia mengantar jenazah kah, dia ziarah kubur, atau di hari Jumat dia ziarah kubur. Ya, setidaknya kita ingat. Setidaknya kita jadi sadar bahwa kita pun akan ke tempat itu. Zaman sekarang kadang orang ziarah kubur malah selfie-selfie ya. Betul nggak? Bukan malah ingat mati dia posting langsung di sosial media. Malah dijadikan candaan kadang. Naudzubillah. Tidak boleh demikian. Kita ziarah kubur ya, tujuan utamanya kata Nabi untuk mengingatkan kita akan kematian. Sebab ingat mati itu penting. Nabi dalam hadis mengatakan aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata Nabi Muhammad. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Cara kita ingat mati itu banyak. Di antara sebab agar kita mudah ingat mati yaitu dengan ziarah kubur. Jadi kalau kita ziarah kubur kita ingat. Kita ini kan suka lupa tadi. Iya. Kita ini suka lupa. Orang yang ingat mati itu akan menjadi motivasi baginya agar mudah ibadah. Orang yang tidak mau ibadah itu karena dia enggak sadar dia akan mati. Kalau orang sadar diri bahwa dia akan mati, pasti dia mau ibadah. Terdorong dirinya menjadi motivasi. Nah, makanya tadi Nabi nyuruh kita banyak-banyak ingat mati, membuat kita zuhud hidup di dunia ini. Biar kita ini hidup tidak ngejar dunia terus. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat lebih baik, lebih kekal. Kita hidup di dunia sebentar, tetapi hidup di akhirat lebih lama, bahkan kekal hidup kita. Kehidupan yang lebih baik dan kekal. Itu salah satu manfaat kita ziarah kubur, mengingatkan kita akan kematian. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Nah, Nabi mengatakan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Iya, ala fazuruha, sekarang berziarahlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memang Nabi pernah melarang. Nah, setelah itu Nabi memerintahkan. Makanya perintah setelah larangan, maka larangan itu tidak berlaku lagi sudah. Ya, larangan itu tidak berlaku. Maka ziarah kubur ini adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti zaman sekarang katakan ziarah kubur syirik bid'ah, minta kita ziarah dan sekarang kalau kita ziarah kubur identikan dengan nyembah kuburan, sehingga dikatakan syirik. Orang kalau ziarah kubur, ya, misalkan khususnya
wali. Kira-kira orang ziarah itu sholat Allah, sujud kita dalam sholat, sujud kita minta sama wali, bukan pula kita sujud nyembah kepada wali. Ini kan fitnah kadang-kadang. Kita ziarah wali dibilangnya kita nyembah wali, kita sujud kepada kuburan. Padahal tidak ada orang itu ziarah wali. Bahkan ziarah Nabi pun orang gak sampai sujud, apalagi ziarah wali. Nah, itu yang kadang-kadang dipelintir semua orang, sehingga dengan gampang menyalahkan orang-orang yang suka berziarah. Ini Nabi memerintahkan kita untuk ziarah secara umum. Ziarah secara umum itu dianjurkan, apalagi ziarah orang-orang yang memiliki keistimewaan. Orang secara umum saja, kita masuk kuburan, kita tidak ada yang kenal, itu dianjurkan. Kita masuk ke kilo 4, karena ada kilo di sini, ada kilo 1 ini ada. Tidak ada keluar, tidak ada siapa-siapa. Masuk, dianjurkan. Itu ziarah kepada orang yang tidak kita kenal, tidak kita tahu satupun, tidak ada sanak keluarga famili kita, kita masuk, dianjurkan. Apalagi ziarah orang yang dikenal. Lebih-lebih lagi ziarah para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ziarah wali tadi lagi-lagi tidak ada yang sampai sujud ngadep ke kubur wali, minta ke wali, tidak ada. Mintanya kepada Allah, bertawassul kepada wali minal awliya. Karena kita sadar diri, kita ini sadar diri, kita banyak dosa, ya kan? Kita mau minta langsung, pertama kita malu sama Allah. Kedua, kita kalau mau minta langsung belum tentu dikabulkan. Tapi kalau wali, luar biasa. Kita tawassul dengan mereka orang-orang terdekat dengan Allah. Makanya di Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau memberikan gambaran orang ziarah wali, tawassul kepada wali. Itu kata beliau, mintanya kepada Allah, gambarannya seperti kita pengen ketemu pejabat. Ya, kita pengen ketemu pejabat. Kira-kira kalau ketemu pejabat itu susah apa gampang? Susah gampang? Kita pengen ketemu wali kota, susah gampang? Susah. Kita mau janjian dimanapun susah. Belum tentu disetujui kita datang ke kantornya, tidak bakal ketemu. Tapi kalau ada orang dalam, kira-kira susah apa gampang? Hah? Gampang. Gampang kan? Kebetulan kita punya teman dekat orang dalam, orang terdekat wali kota. Dia bisa menyampaikan langsung, Pak, ada si Fulan bin Fulan pengen ketemu Bapak. Insya Allah gampang kita ketemu. Ya kan? Permintaan kita gampang dikabulkan, ada orang dalam. Ya, ada orang dalam. Nah, demikian pula kita bertawassul, kata beliau. Istilahnya para wali itu orang dalam. Mereka langsung minta kepada Allah untuk mengabulkan doa-doa yang kita minta. Karena kita minta langsung, ya Allah tidak tahu sama kita ini banyak maksiat. Tapi Allah kenal dengan para wali-walinya. Allah tahu dengan para kekasihnya. Melalui merekalah kita minta, doa kita akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kata Nabi, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Sebab kata Nabi Muhammad, fa innaha tuzahid fid dunya. Orang ziarah kubur itu membuat dia zuhud hidup di dunia. Artinya orang kalau ziarah kubur, setidaknya dia punya pikiran bahwa hidup tidak harus terus-terusan kita menghabiskan waktu untuk kejar dunia. Ada sesuatu yang lain yang perlu juga kita kejar. Wa tudzakkirul akhirah, dan ziarah kubur itu mengingatkan kita akan akhirat. Ya, ada seorang perempuan yang sangat luar biasa yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini kita kenal. Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang waliyah, wali perempuan, hidup di Mesir dulu. Magomnya tinggi. Hidup di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri pernah melamar, ditolak. Kata beliau, kalau mau melamar saya nanti nikahnya di surga saja, kata.
ngelamar di dunia, nikahnya di surga. Ditolak, tidak mau dia. Karena saya sudah habiskan waktu saya untuk Allah. Kalau punya suami nanti waktu saya terbagi ngelayanin suami sama Allah Subhanahu wa taala. Ditolak. Rabi'ah al-Adawiyah sebelum meninggal dia sudah siapkan kuburannya. Sebelum meninggal dia hatamkan 7.000 kali hatam Al-Quran. Bukan 1-2 kali hatam. Untuk dia meninggal, dia duduk, dia taruh seperti karpet kecil di kuburannya yang bakal dia tempati. Dia hatamkan di situ, di lubang itu 7.000 kali hatam. Bayangkan, 7.000 kali hatam Al-Quran. Kalau kita sekarang meninggal, yang kan orang yang baca berhari-hari di kuburan, bacain doa kan ya, bermalam sampai seminggu, ya 2 minggu, sebulan misalkan. Ini beliau sebelum meninggal sudah siapkan, dia baca sendiri. Untuk dia meninggal nanti 7.000 kali hatam di lubang kuburnya. Ini bayangkan seorang perempuan, ya, sampailah di zaman Syekh Umar Al-Muhdar. Syekh Umar Al-Muhdar ini seorang wali besar di Hadramaut. Ya, Syekh Umar Muhdar sebelum meninggal sama dia gali persiapan untuk dia meninggal, dia hatamkan di kuburnya 8.000 kali hatam. Lebih banyak daripada Rabi'ah al-Adawiyah. Ditanya beliau, wahai imam, wahai syekh, kenapa kok hatam sampai 8.000 kali? Apa kata beliau? Saya kalah sama perempuan katanya. Siapa perempuan? Rabi'ah Adawiyah tadi. Rabi'ah Adawiyah perempuan bisa 7.000 kali hatam. Masa saya laki-laki kalah? Makanya saya hatamkan 8.000 kali hatam katanya. Itu luar biasa. Kita maaf kata, tidak usah kita cerita hataman di kuburan. Kita hataman di kamar aja belum tentu. Kita hataman di rumah saja belum tentu. Padahal itu untuk bekal kita, ya, ketika kita masuk ke dalam kubur kita nanti. Ya, mudah-mudahan insyaallah karena sudah masuk daripada waktu Isya, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, mudah-mudahan semakin menambah semangat kita untuk membaca daripada Al-Qur'an. Kita kirimkan pahalanya untuk orang-orang terdekat kita, khususnya orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni daripada dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.